Jadi 1 bulan kita menjalani PSBB atau pembatasan sosial berskala besar yang memaksa kita lebih banyak menghabiskan waktu di dalam rumah. Nah, selama berada di rumah tentu banyak hal bisa kita lakukan. Salah satunya adalah mengintip celah bisnis di tengah pandemi, seperti yang dilakukan oleh narasumber saya berikut ini. Saya akan mengajak Anda untuk berkenalan dengan narasumber saya. Selamat siang, Mbak Ade. Siang, Mbak. Oke, Mbak, ini sebelumnya bisa diceritakan nggak selama PSBB apa yang dilakukan oleh Mbak Ade? Kebetulan aku emang kerja freelancer di dunia di iklan. Itu cuman kan emang di dunia saya ini udah lumayan sebelum karantina ini pun udah lumayan menurun gitu loh, mungkin dari Januari Februari pun juga udah sedikit lah pekerjaannya gitu. Jadi pas PSBB dimulai, terus kegiatan baru apa yang kemudian dilakukan di rumah? Kegiatan baru yang dilakukan di rumah, awal-awal sih karena emang saya lumayan suka masak dan biasanya kan nggak ada waktu untuk masak kan. Jadi 3 hari pertama tuh saya coba untuk masak ini, masak itu, masak gitu. Cuman lama-lama kok kayak saya masak, saya makan sendiri, yang ada ya saya gendut dan emang jadi kayak costly gitu loh. Lumayan bahan-bahannya jadi kayak lumayan mahal gitu. Sementara kan emang penghasilan dari bulan Januari pun udah nggak ada gitu loh. Dan kebetulan sebelumnya emang saya suka kirim-kirim makanan kalau kayak Lebaran atau Natalan gitu. Saya suka bikin makanan sendiri dan saya kirim ke klien, ke teman-teman saya atau ke orang-orang yang deket lah gitu. Nah, banyak yang merespon dengan kok lo buka ini nggak sih, buka PO nggak sih, atau boleh nggak sih gue beli gitu. Dan emang pada saat itu sih emang belum gitu loh. Emang aku kayak udah nanti dulu deh, gue cuma bikin buat senang-senang aja kok gitu. Cuman karena ada ini jadi ya kebetulan momentumnya lagi seperti ini, terus kemudian memanfaatkan hobi, kemampuan, terus akhirnya melihat peluang bisnis berjualan makanan. Apa aja sih Mbak yang dijual nih? Yang dijual nih ada 4 macam. Ini ada chicken cheesy penne. Terus yang ini cookies. Ini banoffee, dia dari pisang karamel dan krim. Terus yang ini kopi jelly. Terus kalau selama pandemi ini beli bahannya gimana nih Mbak? Sebagian besar awal-awal karena emang saya juga kurang berpengalaman dalam bidang usaha ini, jadi emang saya ke supermarket untuk beli gitu. Cuman kesini-sininya sih udah mulai dapat supplier yang lebih yang dengan harga yang bersahabat dan bisa online gitu. Jadi online ya? Online, sebagian besar online. Sulit nggak sih Mbak ini mempersiapkan? Kebetulan 4 menu ini sih menurut saya yang paling cepat gitu loh. Gitu. Kenapa? Karena kan ini ada 4 varian. Kalau misalnya memang sulit, agak butuh waktu, agak susah nih nyiapinnya gitu. Ini berarti dinilai paling mudah ya. Nah, aku mau coba bantu Mbak Ade untuk mempersiapkan salah satu dagangannya. Boleh ya. Langsung aja ya Mbak, kita pasar sendiri nih Mbak untuk penjualan beberapa produk ini kayak gimana Mbak? So far sih kalau dilihat dari ininya lumayan positif sih, positif banget malah. Aku juga nggak nyangka kalau misalnya responnya sepositif itu. Tadinya aku sempat agak-agak nggak pede sih karena ya nggak pernah jualan makanan juga. Terus ya beneran emang cuma dari teman-teman yang dulu pernah aku kirimin hampers Lebaran atau Natalan gitu. Ternyata sepositif itu. Gitu. Kalau sistem pemesanannya gimana? Apakah pesan dulu lewat mana, terus nanti bagaimana pengirimannya? Kalau sistem pemesanannya sih biasanya sih H-1. Biasanya aku emang masukin nomor WhatsApp aku di Instagram sih. Gitu karena emang aku promonya cuma di Instagram aja, belum kemana-mana juga gitu. Sama biasanya sih dari temennya teman yang tiba-tiba WhatsAppin aku yang aku mau pesen dong gitu. Kan sekarang lagi berbarengan sama momen Ramadan juga nih Mbak Ade. Nah, ada ini nggak sih modifikasi khusus di produknya atau apa gitu? Ada. Aku bikin sebenarnya bikinnya lumayan cepet. Bener-bener cepet banget sih gitu. Jadi aku bikin hampers juga, untuk banoffee ini tuh sebenarnya tadinya aku jualnya size small karena itu kayak setengahnya ini. Karena emangnya mungkin buat 2 orang karena menurut aku ya kalau manis-manis 2 orang cukup lah gitu. Sekarang aku bikin upgrade size karena kalau misalnya hampers banoffee-nya small tuh kayak kurang enak aja gitu loh dilihat. Nah, aku bikin yang si size large ini gitu. Sama ada penne
yang biasanya aku cukup di wrap terus dikirim. Nah sekarang aku kayak masukin box terus ditempelin stiker. Oh, ditempelin stiker bernuansa Ramadan gitu ya. Oke. Nah, gitu. Mbak, ini kalau soal keuntungan, usaha begini menjanjikan nggak sih Mbak di situasi pandemi dan juga bersamaan dengan Ramadan? Untuk sebulan ini sih menjanjikan sekali ya Mbak ya. Apalagi ternyata pas Ramadan juga, aku juga tadinya nggak terlalu, maksudnya ini karena baru banget, jadi aku juga nggak terlalu pede untuk pesen box sebanyak itu gitu loh. Jadi aku awalnya aku cuman pesen kayak 100 box, karena aku pikir mungkin juga ya orang juga mungkin belum terlalu tahu. Ternyata baru seminggu udah habis. Gitu, jadi kayak wah ternyata banyak ya gitu. Ternyata responnya bagus ya. Responnya bagus banget sih, aku juga kaget, masih kaget-kaget sih sampai saat ini sesungguhnya. Kan sebenarnya ini kan hal baru kan ya, di rumah aja terus melakukan ini tuh hal baru 1 bulanan belakangan ini. Nah, tapi sebenarnya ada kesulitan tersendiri nggak sih WFH lah ya kita katakan, WFH di tengah situasi seperti ini sambil dengan berkegiatan berjualan, merepotkan nggak sih Mbak sebenarnya? Justru sih merepotkan sih, aku rasa malah suka sih karena emang biasanya aktif juga, terus sekarang ada kegiatan, jadi kayak nggak berasa bengong-bengong di rumah aja gitu. Jadi kayak ada sesuatu kegiatan positif yang aku kerjain gitu. Kalau kesulitan sih lebih ke ya karena emang biasanya mungkin aku biasa nyari barangnya gitu. Misalnya kayak tiba-tiba ke pasar lah atau ke tempat grosir lah atau apa, ini semuanya pakai online, semuanya online gitu. Dan online kan apalagi sekarang mungkin ada beberapa yang biasanya bisa langsung same day atau instan. Ini kayak ke pending 2-3 hari karena mereka juga banyak terima produk gitu. Jadi kadang-kadang suka, wah ini habis nih. Sementara emang harus ada pesanan di hari itu juga ya, mau nggak mau jadi ke supermarket gitu dengan harga yang jadi lebih tinggi dibandingin aku online dengan kuota yang ini salah satu produk yang sudah siap jual ya Mbak Ade? Iya. Namanya apa nih itu produknya? Kopi Jelly. Oke, ini dia Kopi Jelly. Nah, saudara Anda juga bisa mulai mencobanya di rumah, melakukan hal-hal positif yang tentunya sesuai dengan hobi Anda dan dapat menghasilkan karena melihat celah bisnis di tengah pandemi dan juga yang saat ini sedang berbarengan dengan Ramadan. Dian Silitanga, Anggi, Kompas TV, Jakarta.